Drama ini menceritakan tentang kisah cinta seorang polisi wanita ambisius yang bernama Ge Jin-sung dengan dokter bedah syaraf yang sangat jenius tapi memiliki sikap dingin dan tidak berperasaan. Dia bernama Lee Yong-oh. Walaupun tergolong dokter muda tapi kemampuannya luar biasa. Ia bahkan bisa menganalisis penyakit seseorang hanya dengan melihat gerak-gerik yang ditunjukkan pasien. 눈부심, 균형감각 성취 모두 시한폭탄이죠. Kerennya lagi, latar belakang pendidikannya adalah lulusan luar negeri. Tapi dibalik itu, Lee Yong-oh punya kepribadian yang menyebalkan dan terlalu realistis sekaligus terang-terangan. Ia tidak mampu memberikan empati pada orang lain karena memiliki gangguan antisosial. Sebagai gantinya, sang ayah yang juga dokter senior di rumah sakit Hyunsung, kita panggil saja Dr. Lee, mengajarinya untuk mengenali ekspresi dan gestur tubuh seseorang agar bisa membaca pikiran orang lain. 그렇군요. Untuk kisah cintanya sendiri, Lee Yong-oh punya seorang kekasih dokter cantik bernama Kim Min-jae, bahkan sudah melamarnya. Sedangkan Ge Jin-sung sendiri masih terjebak friendzone dengan seorang dokter yang ia taksir. Dokter itu bernama Hyun Suk-jo. Ia bekerja di rumah sakit yang sama dengan Yong-oh, yaitu Rumah Sakit Hyunsung. Sayangnya perasaan Jin-sung seperti bertepuk sebelah tangan. 지금부턴 나. Seperti kali ini saat mereka sudah janjian untuk makan malam, tapi Suk-jo tak kunjung datang padahal Jin-sung sudah menunggu lama. Dan saat hendak pulang, ia justru menyaksikan tragedi pembunuhan. Seorang pria terlempar dari sebuah van dan sengaja ditabrak setelahnya. Jin-sung teringat itu adalah pria yang tadi siang sempat ia kejar karena berkendaraan ngebut. Siang tadi, pria itu ingin melabrak seorang dokter di konferensi pers rumah sakit Hyunsung. Tapi sebelum Jin-sung menangkapnya, ia sudah dibekuk oleh tim keamanan setempat. Dan malamnya, ia berakhir tragis seperti ini. Jin-sung langsung membawanya ke rumah sakit Hyunsung untuk mendapatkan pertolongan. Awalnya, Yong-oh ingin menolak karena menurutnya tidak ada peluang hidup untuk pasien tersebut. Tapi Suk-jo bersikeras ingin mencoba dengan melakukan 2 operasi sekaligus. Yong-oh setuju dan ketika di meja operasi, pasien itu meninggal sebagaimana perkiraannya. 수술 중에. Suk-jo mengakui kemauan Yong-oh dan berterima kasih telah bekerja sama dengannya. Tapi Yong-oh justru menganggap penanganan barusan sebagai bentuk taruhan antara siapa yang benar, Yong-oh atau Suk-jo. Suk-jo yang mendengar itu jadi sakit hati dan Jin-sung yang melihatnya juga ikutan sebel. Alhasil Suk-jo pun ingin mengetahui lebih dalam tentang pasiennya barusan agar bisa menemukan atas dasar apa kok Yong-oh bisa menebak nasib pasien dengan benar. 어떻게 그렇게 자신할 수 있었죠? 그건 누구도 밝혀낼 수 없다는 거. Sayangnya itu semua sia-sia karena semua rekam medisnya dihapus dan banyak kejanggalan-kejanggalan lain. Di sisi lain, Jin-sung masih merasa bertanggung jawab atas korbannya tersebut. Ia teringat rintihan korban di lokasi kejadian yang memohon untuk tidak dibunuh dan siap tutup mulut. Apalagi melihat nasib putra korban yang bisu dan tidak punya siapa-siapa kini harus berakhir di panti asuhan. 이제 쉼터 보호자가 없지 않냐? Ia ingin mencari bukti dan lagi-lagi banyak kejanggalan di sana. Jin-sung tidak bisa menutup kecurigaannya. Dari hasil otopsi tidak ada bukti apapun dan rekam medis pun dihapus dengan alasan sistem administrasi hari itu error. Setelah dipikir-pikir, Jin-sung baru teringat jasad yang ada di ruang otopsi tidak memiliki luka bakar di tangannya, padahal seharusnya korban memilikinya. 가족이 없어서. 없습니다. Jin-sung menyimpulkan jasad telah ditukar. Ia mengecek CCTV rumah sakit dan melihat Yong-oh di sana. Ia membobol ruangan Yong-oh tengah malam dan menemukan video selama operasi berlangsung di komputer Yong-oh.
36살 강철민 환자. Bukan untuk menyerangnya, melainkan menyelamatkan Jinsung karena Yong-oh menemukan gumpalan cairan berbahaya dalam diri Jinsung. Dan saat siuman, Jinsung mengira Sukjo lah yang menyelamatkannya sebagaimana yang pernah dilakukan dulu dan membuat Jinsung jatuh hati sampai sekarang. Dan sejak saat itu, Sukjo menjadi dokter Jinsung hingga sekarang. VIP 대접은 넌 10년 내내 내 특별관리 대상. Sukjo langsung menjelaskan jika Yong-oh lah yang menjadikannya pasien. Jinsung membayar impas bantuan Yong-oh dengan menyelamatkannya dari pasien yang ngamuk. Tapi ia tetap tidak melepas Yong-oh begitu saja. 이렇게 빚 갚은 걸로 끝내죠 우리. 이영 선생님. Jinsung langsung menginterogasinya, sedangkan Yong-oh yang tidak terima dituduh justru mengancam balik. Jinsung tetap tidak menyerah, ia meminta izin kepada atasannya untuk mengusut kembali kasus tersebut. Ia bahkan dengan berani menunjukkan CCTV yang merekam wajah Yong-oh di kamar mayat tepat saat Yong-oh menggelar demo persiapan operasinya untuk anggota dewan yang akan ditayangkan secara langsung. Akibatnya, Yong-oh mendapat banyak keraguan dari para dokter yang sebelumnya mengagung-agungkannya. Sang ayah sama sekali tidak membela, bahkan mengganti dokter untuk operasi penting tersebut. Yong-oh pun harus berakhir masuk ke Dewan Kode Etik Rumah Sakit. Hal itu lantaran sejak dulu sang ayah sudah menentang keinginan Yong-oh masuk dunia kedokteran karena alasan kejiwaannya yang tidak bisa mengendalikan perasaan. 의사만큼은 절대로 안 된다는 나에게. 조금도 흔들리지 않고 Sedangkan tayangan operasi secara langsung dimulai dengan disaksikan banyak dokter dan wartawan. Sayangnya dokter pengganti itu gagal, bahkan dokter Lee juga tidak mampu menangani dan live pun terpaksa diakhiri. Yong-oh ingin mengambil alih dengan minta izin ke kepala rumah sakit yang gila caper demi rumah sakitnya mendapat label baik dari media. 조직엔 절차와 질서라는 게 있어. 그렇게 함부로 이제 수술 시작하는 겁니다. Karena tidak mau rumah sakitnya ada cacat, Yong-oh pun diizinkan untuk masuk ke ruang operasi dengan membawa Sukjo walaupun ia seorang dokter jantung. Yong-oh melakukan operasi anti-mainstream dan membuat timnya khawatir. Tapi hal itu justru bisa menyelamatkan pasien. 김명수 대표를 살린 거죠. Di tengah ruang operasi, Yong-oh juga menjelaskan jika ada situasi yang hampir mirip dengan operasinya sebelumnya yang membuat pasiennya meninggal. Dari pemaparannya, tuduhan yang mengatakan Yong-oh sengaja membunuh pasiennya di meja operasi pun bisa terbantahkan. 전에 비슷한 케이스가 있었죠. 심내막염 환자나 마약보. 교통사고의 외상이 아닌 Setelah operasi selesai, Sukjo mendatangi Yong-oh untuk menanyakan apa yang Yong-oh ketahui tentang pasien yang meninggal dunia kemarin. Melihat gelagat Sukjo, Yong-oh yang tahu kondisi jasad kala itu bisa menebak jika Sukjo khawatir, Yong-oh tahu jasad tersebut kehilangan jantungnya. 당신도 마찬가지일 테니까. 시신 안치실에 들어간 건 심장이 없어졌다거나 Dan dengan santai ia menuduh Sukjo lah pelakunya karena tidak berhasil menutupi perbuatannya saat bertanya pada Yong-oh. Dan percakapan itu tidak sengaja didengar oleh Jinsung dari luar. 현석주 선생, 배진성 순경이 현석주 선생이 Sejak saat itu, Jinsung jadi mulai mencurigai Sukjo. Hal itu dikonfirmasi dengan rekaman CCTV yang ia lewatkan. Ternyata sebelum Yong-oh, Sukjo sudah lebih dulu mendatangi kamar mayat. Bedanya kali ini, Jinsung lebih menutupi, tidak seperti kecurigaannya pada Yong-oh dengan langsung menyerangnya. 아 그렇다니까요. 다 똑같은 화면이죠. 감사해요. 뭐 별 내용은 없네. Walaupun begitu, perasaan ingin mengungkap kebenaran tidak bisa dibendung. Jinsung mengadukan hal itu pada salah seorang direktur yang menjadikan Sukjo asistennya bernama Dr. Shin. Selain Sukjo, Dr. Shin juga pernah memperhatikan Jinsung dahulu. Begitu mendapat info tersebut, Dr. Shin langsung bergegas mencari kebenaran. 강철민 환자 진료 기록 좀 볼. Sedangkan Sukjo justru bersembunyi karena alibinya akan terbongkar. Dr. Shin yang awalnya mempercayai Sukjo sepenuhnya jadi ikut curiga. Ditambah lagi saat tahu rekam medis pasien yang janggal. Saat hendak meninggalkan ruangan dokter, ia berpapasan dengan Dr. Lee.
Sebagai teman, Dr. Lee berpesan agar Dr. Shin menjaga kesehatan karena punya riwayat diabetes. 당뇨 환자 어떻게 매일매일 술이니? 병원은 젊은 망으로 석주가 약생이라고 다. 예. Dr. Shin lantas pergi menemui Yong-oh untuk menanyakan langsung sebagai dokter yang juga ada di ruangan operasi tersebut. Namun tiba-tiba ia kehilangan kesadaran dan tumbang. Yong-oh langsung memeriksanya dan menemukan pendarahan otak. Operasi darurat pun langsung dilakukan. Sayangnya, usaha Yong-oh kali ini gagal dan membuat Dr. Shin meninggal di meja operasi. 멈춘다. 커튼하겠다. 이대로 가다간 테이블 됐습니다, 선생님. 어레스트. Dengan situasi itu, Jin-sung makin kacau. Ia tidak tahan untuk mengatakan kecurigaannya pada Suk-jo dan saat mendapat kesempatan itu, barulah Suk-jo mengakui jika ia sengaja menukar jasad yang jadi pasiennya karena tidak ingin Jin-sung meragukan kemampuannya di bidang dokter. 현성과는 아무 관계 없는 환자야, 진성아. 그런 날 너한테까지 보여주고 싶지 않았어. Dari sana, Jin-sung semakin merasa bersalah. Ia berusaha mati-matian untuk mendapatkan bukti. Ia bahkan minta dipindah tugaskan dari kepolisian lalu lintas ke divisi lain agar bisa menyelidiki kasus tersebut. Dengan kegilaan tersebut, atasannya langsung memberikan izin. 너 그러면 다녀오겠습니다. 그럼 받아준다. 너도. Namun saat Jin-sung meminta izin otopsi, pihak keluarga yang didukung oleh para dokter rumah sakit menolaknya dengan alasan ingin mengenang Pak Direktur dengan baik. Sayangnya hal itu tidak berlaku untuk Yong-oh. Sebagai dokter yang bertanggung jawab pada operasi tersebut, Yong-oh mencoba menganalisis kembali kira-kira apa yang membuat Pak Direktur meninggal. 어렵습니다, 선생님. 비 두 개 더 걸고. 출혈 멈춥니다. Yong-oh mengumumkannya tepat saat prosesi pemakaman. Walaupun waktu itu tidak tepat, tapi dari sana semua jadi tahu jika kematian Dr. Shin adalah kasus pembunuhan. Karena ia menemukan obat yang dikonsumsi oleh Dr. Shin selama 5 tahun terakhir. 신동재 원장이 5년간 복용. 고혈압에 의한 내인성 뇌출. Obat itu tidak cocok karena Pak Direktur memiliki riwayat diabetes sehingga mengakibatkan pendarahan otak akut jika dikonsumsi secara berkala. Dengan tegas, Yong-oh mengatakan pembunuhnya ada di antara orang-orang yang menghadiri pemakaman tersebut. 여러분들 가운데 말이죠. 명백한 살인입니다. Akibat dari keberanian tersebut, Yong-oh mendapat teguran dari kepala rumah sakit yang takut bisnisnya akan mendapat sorotan negatif dari media karena kasus internal. Selain itu, ayah Yong-oh juga melarang Yong-oh untuk melakukan operasi lagi. Alasannya karena Yong-oh tidak bisa mempercayai timnya. 위급 상황이 발생할 수 있다. 센터장님. 이 현성 안에서 그 어떤 수술도 Tapi di satu sisi, seorang dokter yang pro dengan ayah Yong-oh bernama Dr. Kim membutuhkan bantuan dari Yong-oh untuk mengoperasi anaknya. Karena operasi itu cukup sulit dan banyak dokter yang menentang operasi tersebut karena tidak mau menanggung konsekuensinya. Sedangkan Yong-oh adalah satu-satunya dokter yang bersedia. 심장을 먹게 할 생각입니다. 위험도가 높은 수술이 되겠네. 이번 수술 결정하는 건 내가 아닙니다. Setelah dokter wanita itu memohon-mohon demi anaknya, Yong-oh pun diberikan izin. Ia mengajak Suk-jo lagi untuk operasi gabungan. Beruntung operasi kali ini berjalan dengan lancar. Namun alasan Yong-oh mengajak Suk-jo bukan untuk operasi semata, karena selama operasi pun tidak ada yang perlu Suk-jo lakukan. 너 있으니까 지금 당장! 잘 견디고 있습니다. Ia hanya mengamati jantung pasien selama jalannya operasi. Alasan Yong-oh mengajaknya hanya ingin mengetes apakah Suk-jo akan tergiur dengan jantung pasien tersebut. Karena jantung pasien kali ini memiliki jenis jaringan yang mirip dengan jantung pasien yang hilang dulu, begitupun dengan milik mendiang Dr. Shin. 그래서 이 수술에 내가 꼭 필요했다. 반드시 당황하거나 동요의 병변을 가지고 있었어요. Nyatanya, Suk-jo tidak menunjukkan reaksi apapun begitu melihat jantung tersebut. Yong-oh menyimpulkan jika Suk-jo memang tidak mencuri jantung sebagaimana kasus sebelumnya. Suk-jo yang tahu itu jadi kecewa karena Yong-oh memanfaatkan para dokter di ruang operasi untuk mengkonfirmasi tuduhan tersebut. 강철민 환자의 심장을 가져간 만약 당신이 신동재 원장을 그래서 이 수술에 내가 꼭 필요했다. Sedangkan di sisi lain, Jin-sung masih sibuk untuk mencari bukti jika Suk-jo bukan orang sejahat itu. Ia menunjukkan hasil penyelidikannya pada Yong-oh, tapi yang ada Yong-oh menuduh Jin-sung terlalu polos karena mempercayai seseorang.
Perkataan itu membuat Jin-sung marah dan melontarkan kata kasar dengan mengatakan Yong-oh tidak berperasaan tanpa ia tahu bagaimana kondisi mental Yong-oh yang sebenarnya. 투성이 만들어 놓고 그건 아파? 그건 아프니? Dari kejadian itu, Jin-sung kehilangan tutup botol pemberian Sukjo dahulu yang ia modif jadi cincin. Yong-oh yang menemukannya menyimpan barang antik itu di laci kantornya. Setelah menghadapi Jin-sung, Yong-oh mengajak Min-jae menemui ayahnya untuk mengabarkan rencana pernikahan mereka. Sejauh ini Min-jae seakan belum menyadari kekurangan Yong-oh karena Yong-oh mengandalkan kemampuan analisis isyarat tubuhnya untuk memahami pikiran Min-jae. 우리 아이에 대해서 안 그래도 얼마나 긴장하겠어요. Selain itu, alasan Yong-oh berkencan dahulu memang Min-jae yang memulainya dan hubungan itu berjalan hingga sekarang. Saat mendengar rencana tersebut, ayah Yong-oh tampak bahagia, tapi ia juga khawatir akankah Min-jae bisa menghadapi Yong-oh nanti. Yong-oh menegaskan jika ia tidak akan dihianati oleh orang terdekatnya, tidak seperti Pak Direktur yang mati di tangan orang terdekatnya. 신동재 원장처럼 믿었던 감히 제 수술이요. 손 그만해. Perkataan itu seakan menyindir ayahnya yang Yong-oh curigai sebagai dalang di balik kematian Dr. Shin saat ingin mengusut kasus pencurian jantung beberapa waktu lalu. Yong-oh juga mengumpulkan bukti sampel jaringan jantung dengan tipe yang sama untuk dicek di laboratorium. Awalnya dokter lab menolak, tapi Yong-oh mengiming-imingi dengan hasil penelitian dari tipe jantung tersebut yang sangat langka. 병견이 답을 알고 있습니다. 면역 반응, 약물 반응 정도만 자의 책임감이랄까. Dari penelitiannya, dokter lab menemukan hal mengejutkan, tapi belum juga ia membeberkan hasil penelitiannya. Dokter lab tersebut mengalami kecelakaan setelah menemui seorang dokter misterius secara pribadi, yang mana penelitian itu mengarah pada dokter tersebut. Yong-oh langsung turun tangan untuk menanganinya, namun tiba-tiba gejala mentalnya kambuh dan mengharuskannya pakai obat. Hal itu diketahui Jin-sung yang sebelumnya ditemui oleh ayah Yong-oh. Ia ingin Jin-sung menangkap Yong-oh atas pembunuhan Dr. Shin karena gagal melakukan operasi. Jin-sung langsung memborgol Yong-oh tanpa mempertimbangkan kesibukannya menyelamatkan pasien yang jadi kunci kasus tersebut. 당신은 변호사를 선임할 권리가 있으며. Jin-sung khawatir Yong-oh akan sengaja membunuh dokter lab agar menghilangkan bukti. Sedangkan Yong-oh tidak mau memperpanjang kesalahpahaman itu. Ia menyeret Jin-sung yang memborgol tangannya ke ruang operasi. Namun saat sampai di sana, ayahnya sudah mengambil alih operasi tersebut. Yong-oh pun tetap dibawa ke ruang interogasi. Perbuatan ceroboh Jin-sung tidak membuahkan hasil karena tidak ada bukti yang mengarah pada Yong-oh. Sementara Yong-oh dibebaskan, Jin-sung ditarik izinnya untuk menangani kasus tersebut dan dikembalikan ke divisi lalu lintas. 공권력 남용이라고 야 정신아 끔찍하게 본분에 충실을 다하면서 Yong-oh langsung kembali ke rumah sakit dan menyadari jika dokter lab itu sebenarnya sudah sadar, tapi ia pura-pura agar Yong-oh tidak lagi mengusiknya. Alasannya karena ia takut nyawanya akan terancam lagi. Yong-oh meyakinkan jika dokter lab itu berada di pihaknya. Yong-oh memanipulasi kematiannya. Berkat hal itu, dokter lab berhasil keluar dari rumah sakit dan Yong-oh mendapatkan hasil penelitian. 네. Sementara itu, Jin-sung yang bertugas kembali ke lalu lintas bertemu kembali dengan anak korban pembunuhan lalu yang rupanya lebih memilih tinggal sendirian daripada harus tinggal di panti asuhan. Hidupnya kini kacau. Ia mengunjungi rumah bocah malang tersebut dan membereskannya. Tak lama setelahnya, Yong-oh datang mengejutkannya. Jin-sung memanfaatkan momen itu untuk minta maaf atas kecerobohannya lalu menuduh Yong-oh. Selain itu, kedatangan mereka berdua juga menguak fakta baru. Not dari kertas bekas yang ditulis mendiang korban menunjukkan siapa dokter korban dahulu. Ia adalah Dr. C yang pro dengan kepala rumah sakit. 강철민 주치. Di waktu yang bersamaan, Sukjo mengunjungi ruangan dokter lab yang dengan cepat dibereskan padahal baru beberapa waktu lalu meninggal.
Dari mesin fax yang ada di sana, Sukjo menemukan sebuah dokumen rekam medis korban yang kehilangan jantung tiba-tiba muncul. Sedangkan Yong-oh langsung mengadakan konferensi kematian setelah menyimpulkan dokter Cela pelakunya karena ia tahu kondisi korban sejak awal. Tapi begitu konferensi itu digelar, tiba-tiba Min Jae unjuk suara dengan menuduh Yong-oh pelakunya sembari membongkar rahasia kejiwaan Yong-oh dan menuduhnya seorang psikopat. 제가 증명하죠. 사이코패스니까요. 반사회적 인격장애. Rupanya sejak awal Min Jae sudah mengetahui semua rahasia Yong-oh, tapi ia sengaja diam dan mengawasi. Min Jae tahu segala hal tentang Yong-oh termasuk statusnya sebagai anak adopsi Dr. Lee. Berkat pengkhianatannya, Min Jae mendapat sanjungan dari kepala rumah sakit, padahal sebelumnya ia hampir gagal mendapat gelar profesor karena artikelnya dicuri. 우리 현성의 꼭 감사합니다, 이사장님. Sedangkan Yong-oh lagi-lagi masuk ke ruang interogasi. Berhubung ia tidak bisa merasakan perasaan, alat pendeteksi kebohongan pun tidak bisa membacanya. Jin-sung yang tiba di sana juga terkejut, apalagi saat Yong-oh menggores dadanya sendiri untuk menunjukkan jika orang lain pun tidak bisa merasakan perasaan dirinya. 말해봐요. 너는 Jin-sung memberikan sarung tangan sebelum membebaskan Yong-oh. Yong-oh pun kembali ke rumah sakit, tapi ia terancam dipecat. Ia juga menemui Min Jae untuk minta penjelasan. Bagi Min Jae tidak masalah menyakiti Yong-oh yang dianggapnya memanfaatkannya. Toh Yong-oh pun juga tidak bisa merasakan bagaimana sakitnya dikhianati. 넌 남들처럼 보이기 위해 네가 먼저야, 이 선생. Di sisi lain, Sukjo menemui Dr. Che setelah tahu kebusukannya. Tapi Dr. Che justru ingin Sukjo tutup mulut karena akan menggagalkan proyek penelitiannya seharga ratusan juta. Selain itu, Dr. Che juga dalang di balik kematian Dr. Shin. Selain membahayakan proyek, ia juga mengincar posisi direktur. Pas posisi itu kosong, Dr. Lee justru menginginkan jabatan tersebut. 더 이상 원장직에 도전을 하시겠다는 말씀. 오후 진료 시간이 다 돼서. Sedangkan di sisi lain, keadaan darurat datang dari Dr. Kim yang mengakhiri hidupnya. Sebelum itu, ia menyerahkan diri sebagai tersangka pembunuhan, sebagai ahli anestesi di ruang operasi, dan salah satu alasan kematian para pasien Yong-oh adalah Dr. Kim itu sendiri. Alasannya karena ia membutuhkan donor jantung untuk anaknya. Sebagai gantinya, Dr. Kim menitipkan putrinya pada Sukjo. Sementara itu, keberadaan Yong-oh masih juga ditentang kini oleh ayahnya sendiri. Dr. Lee ingin memecat Yong-oh tepat saat ia membuat kesalahan lagi. Kali ini Yong-oh berhasil menyelamatkan pasien, padahal pihak keluarga menentangnya hingga akhirnya pihak keluarga sendiri yang turun tangan untuk membunuh pasien tersebut. 이게 지금 무슨 짓입니까? 경찰서로 가면 되나요? Dr. Lee sejak awal menentang keputusan Yong-oh untuk jadi dokter karena ia juga menganggap putranya sebagai monster yang tidak bisa merasakan perasaan orang lain. Yong-oh langsung hilang kendali, ia melampiaskan pada orang di jalanan dan nekat menyeberangi jalanan yang ramai. Tiba-tiba Jin-sung datang, ingin menyelamatkannya. Melihat kehadiran Jin-sung, Yong-oh langsung kehilangan kesadaran dan menyandarkan kepalanya di pundak Jin-sung. Jin-sung membawa Yong-oh ke kampung halamannya. Keluarga Jin-sung hampir salah paham mengira Yong-oh adalah kekasih Jin-sung. Jin-sung langsung mati-matian menjelaskan agar keluarganya tidak salah paham. Sementara Yong-oh memulihkan diri di pulau, keberadaannya tidak diketahui oleh siapapun, bahkan oleh ayahnya sendiri. 제가 이 선생을 꼭 만나야 될 이유기도 하고요. 무슨 일이 있었지? Sukjo juga berusaha mencarinya karena ia menentang penelitian rumah sakit yang dianggapnya sebuah kejahatan. Ia ingin menemui Yong-oh untuk mendapatkan bukti, tapi tetap tidak menemukan apapun. Sementara Sukjo sibuk dengan kegiatannya di rumah sakit Hyunsung, Yong-oh dan Jin-sung mendapat kasus baru. 엄마.
seorang tetangga Jinsung di kampung yang hanya tinggal dengan ibu mertuanya mengalami kelumpuhan. Suatu ketika mereka menemukan wanita itu terjebur ke laut. Awalnya Young-oh mendiagnosa berdasarkan gerak tubuhnya sebagaimana yang ia lakukan selama ini. Namun ia justru salah tebak. 이 환자 뇌졸중이 아니에요. 진단과 처방을 할 수가 없었어. Dan untuk pertama kalinya Young-oh berhasil mendiagnosis pasien berdasarkan gejala yang dialami. Ia yang sejak kecil ingin hidup normal tanpa mengendalikan analisis secara tubuh nyatanya kini bisa membuktikan jika Young-oh bisa menjadi dokter normal seperti pada umumnya. Ia merasa bangga, begitupun dengan Jinsung yang menemaninya. 진짜 의사 선생님. 의사 이영호입니다. Tidak lama setelahnya mereka kembali ke Seoul. Sementara Jinsung bertugas di lalu lintas, Young-oh sibuk menganalisis situasi saat ini. Young-oh juga mendatangi Jinsung untuk memberikan hasil penelitian dokter lab. Keduanya jadi semakin dekat berkat kejadian di kampung halaman Jinsung lalu. 우린 알고 있잖아요. 강철 미는데 재수사 필요하지 않을까? 사건은 종결되고 Young-oh ingin Jinsung meneruskan penyelidikan tersebut. Dan Jinsung memutuskan untuk memberikannya pada Sukjo yang sebelumnya juga penasaran dengan kasus tersebut sekaligus menentang penelitian yang memanfaatkan para pasien. 우리 재생의료 연구 과정에서 부작용 재수사를 시작할 수 있고요. 그럼 그동안 현성에서 무슨 일이 있었는지. Sedangkan di rumah sakit Hyunsung sendiri, para dokter tengah disibukkan dengan pasien VIP mereka. Ia adalah presidi rumah sakit atau ayah dari kepala rumah sakit saat ini. Awalnya Minjela yang bertugas menjadi dokternya, tapi tugas itu justru jadi rebutan dan akhirnya gagal. Sukjo mengusulkan agar Young-oh kembali karena ia yakin Young-oh bisa merawatnya. Sebagian besar menolak, tapi bagaimanapun juga nyawa presdir lebih utama. 이영호밖에 방법이 없는 겁니까? 지금이라도 더 늦기 전에 부르십시오. 이영호 데리고 와요. Young-oh mengusulkan agar mengecek presdir sekaligus kepala rumah sakit, siapa tahu ada penyakit genetik yang tidak bisa terdeteksi. Awalnya kepala rumah sakit bimbang untuk menyelamatkan ayahnya karena jabatannya sendiri selalu ditentang oleh sang ayah. Sedangkan saudaranya yang lain tidak mempedulikan kondisi ayah mereka sama sekali. 살리고 싶을 텐데 말해요. Namun nalurinya sebagai anak tetap tidak bisa bohong. Ia pun memutuskan untuk cek kesehatan demi menyelamatkan ayahnya. Dari sana, pres di rumah sakit berhasil diselamatkan. Namun ia tetap menentang kepala rumah sakit bertanggung jawab atas bisnis kesehatan tersebut. Karena sejak awal presdir itu sudah tahu putranya yang ambisius itu mewarisi penyakit genetiknya. Hal itu membuat kepala rumah sakit semakin ingin membuktikan dirinya layak. 내가 누군지 알려줘야겠어요. Di sisi lain, penelitian yang digadang-gadang oleh rumah sakit dengan mengorbankan banyak pasien telah mencapai hasil yang diinginkan. Sukjo semakin merasa terbebani, tapi sudut pandangnya berubah begitu anak dari Dr. Kim yang dititipkan kepadanya meninggal dunia karena membutuhkan penelitian tersebut. Sukjo marah tapi tidak tahu harus melampiaskan pada siapa. Ia mencopot semua foto pasiennya kecuali Jinsung dan Pak Direktur. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk menerima penelitian tersebut. Bahkan Sukjo lah yang jadi juru bicara dalam konferensi pers mengumumkan penemuan terbaru untuk regenerasi sel yang dilakukan oleh rumah sakit Hyunsung. 재생의료 연구팀은 심근세포 재생에 성공했습니다. Baik Jinsung dan Young-oh cukup terkejut akan hal itu. Jinsung merasa sangat sedih seakan usahanya selama ini mencari kebenaran sia-sia. Beruntung ada Young-oh di sisinya, dia mempersilahkan jika Jinsung ingin menangis sepuasnya. 그러니까 여기서 마음껏 울어요. Sedangkan Sukjo sendiri melakukan itu semua karena tidak ingin ada korban lagi seperti nasib anak temannya. Sementara itu, melihat Jinsung yang masih gigih untuk mengusut kasus tersebut, ia ditarik kembali untuk bergabung dengan para detektif di divisi kejahatan kekerasan. 앞으로 정말 열심히 할. 와우.
Pada kasus pertamanya, ia harus menangkap seorang perampok yang gerak-geriknya tampak tidak meyakinkan sebagai perampok. Rupanya, ia adalah pasien penderita kanker yang ingin mencari jalan pintas agar tidak jadi beban keluarga karena pengobatan yang mahal. Ia dibawa ke rumah sakit karena kondisinya yang tidak memungkinkan, dan Yong-oh yang jadi dokternya. Awalnya pria itu menolak diobati karena ia tidak punya biaya. Yong-oh menyetujuinya. Hal itu menimbulkan perdebatan antara Yong-oh dan Jin-sung. Karena menurut Jin-sung, pria itu pasti sebenarnya ingin sembuh. Sampai akhirnya ia menemukan bukti perjuangan pria tersebut untuk sembuh selama ini dan menunjukkannya pada Yong-oh. Yong-oh pun mengalah dan mencoba membujuknya. Dari sana pasien tersebut berhasil luluh dan mendapatkan pengobatan. 잡아줄 사람이 있다고 믿어요. 멋대로 나서지 마. 방법을 찾고 있는 사람도. Di waktu yang bersamaan ada pasien lain yang agak sok-sokan karena ia kaya. Para dokter menyerah karena sikapnya yang arogan. Sampai akhirnya Yong-oh yang tidak bisa mengenali emosi datang membantunya. Sebelumnya mengoperasi pasien tersebut, Yong-oh meminta syarat agar wanita itu mengubah sikapnya. Dan lagi-lagi keberuntungan berpihak padanya. Operasi itu berhasil. Sebagai gantinya, wanita itu juga memberikan donasi atas nama Yong-oh pada rumah sakit. 한성병원에 기부할 예정이면 이번 일로 인해서 벌어진 Hal itu cukup membuat kepala rumah sakit yang tadinya belum 100% menerima Yong-oh jadi terdiam. Dari serangkaian hal baik yang sudah Yong-oh lakukan, Jin-sung ikutan bangga. Ia juga mulai mempedulikan Yong-oh lewat hal-hal kecil seperti meminta menelpon jika senggang misalnya. Sikap Jin-sung membuat Yong-oh jadi kepikiran. Ia langsung mengejar Jin-sung dan memeluknya dan akan menuruti anjuran Jin-sung sebelumnya. Mereka pun berpisah, tapi dari kejauhan, Dr. C mengawasi Yong-oh bersama seorang pria yang dulunya adalah teman ayah Yong-oh. Pria itu adalah saksi masa kecil Yong-oh, di mana dahulu Yong-oh adalah pasien ayahnya. Sang ayah mengoperasi Yong-oh karena memiliki penyakit yang sama dengan putranya. 이전 병원에서 검사 결과입니다. 자네 아들 이영호입니다. 은혜은혜. Tapi karena terlalu sibuk di ruang operasi, ayah Yong-oh sampai tidak ada waktu untuk putra kandungnya di akhir hidupnya. Hal itu membuat istrinya meninggalkannya. Baru juga kehilangan keluarga, ayah Yong-oh mendapat laporan jika ia membuat kesalahan selama operasi Yong-oh karena merusak satu bagian dalam otak yang berfungsi merespon emosi. 돌이킬 수 없는 실수를 저질렀어. 감정 중추가 제 기능을 못하는 채로. Sementara itu, Jin-sung mulai kepikiran dengan pelukan Yong-oh kemarin. Dan pagi ini ia dikejutkan dengan kedatangan Yong-oh pagi-pagi di depan rumahnya. Jin-sung salting sampai berusaha menghindarinya. Sedangkan Yong-oh tidak mau kehilangan. Ia mengatakan jika membutuhkan Jin-sung nanti untuk menganalisis emosi orang di sekitarnya. Ia menganggap hubungan mereka seperti wifi. 와이파이요? 뭐 일종의 와이파이 같은. Kali ini Yong-oh mendapat pasien anak kecil yang jadi korban kekerasan ibunya. Sang ibu selalu mengekang anaknya agar rajin belajar supaya bisa sukses seperti ayahnya yang jadi pembawa berita. Usaha Yong-oh cukup berat untuk membuat sang ibu mengizinkan anaknya dirawat. Setelah berhasil mengoperasinya, Yong-oh ingin menelusuri pelaku kekerasan tapi sang anak menutupinya. 사람의 이 입은 아니에요. 아니라고요. 널 아프게 한 사람. Yong-oh penasaran dengan emosi bocah tersebut. Ia menemui Jin-sung untuk menanyakannya. Bagi Jin-sung, itu adalah perasaan cinta anak kepada orang tua. Selain itu, Jin-sung juga mengunjungi rumah sakit untuk memeriksa laporan kekerasan pada anak tersebut. Namun sang ibu sudah lebih dulu menyeret anaknya pulang. Yong-oh langsung menghentikannya. Tapi sang ibu tiba-tiba saja tidak sadarkan diri. Yong-oh menyimpulkan jika efek dari penyakitnya lah yang membuat sang ibu berbuat kasar pada anaknya. Hal itu berdampak pada reputasi sang ayah sebagai pembawa berita. Ayah bocah itu pun tidak terima. Ia menemui kepala rumah sakit mengancam akan membeberkan kekurangan Yong-oh pada media sebagaimana yang ia dengar dari para dokter. Tapi usaha pria itu sia-sia karena orang yang berani mengoperasi istrinya hanya Yong-oh. 이영호 선생 수술이라면
의사가 이영호 선생뿐이라면 난 Pria itu lebih mengedepankan egonya daripada harus mendapat bantuan dari Yong-oh. Ia bahkan ingin istrinya tutup mulut tentang kekerasan yang dilakukan pada anak mereka demi reputasi. Yong-oh menuduh pria itu gagal menjadi kepala rumah tangga karena menelantarkan anak istri sampai tidak tahu dengan kondisi kesehatan mereka sama sekali. Tidak berselang lama, sang istri datang meminta Yong-oh agar bisa mengoperasinya. 수술 끝나면 우리 종양 떼어낼 때 Singkat cerita, operasi itu berjalan lancar. Yong-oh berhasil menyelamatkan ibu dan anak itu sekaligus. Ia mendapat pujian dari ayahnya. Yong-oh juga menyimpulkan bisa merasakan perasaan bocah itu karena masa kecilnya tidak jauh berbeda dengan bocah tersebut. 어린 시절 네가 제 과거였으니까. Selain itu, Yong-oh juga menceritakan kejadian hari itu pada Jin-sung karena penasaran dengan apa yang pasiennya rasakan. Menurut Jin-sung, Yong-oh merasakan cinta kepada pasiennya. Karena bisa berempati sejauh ini, Yong-oh langsung menyangkalnya karena yang ia cintai adalah Jin-sung. 아무것도 안 느껴지죠? 사랑하기 시작한 거예요? 너. Itu adalah ungkapan hati Yong-oh, tapi ia akan memberi Jin-sung waktu untuk memikirkan jawaban, mengingat kondisi psikologisnya yang belum terkonfirmasi normal. Karena anehnya, Yong-oh masih tidak bisa merasakan emosi saat menghadapi beberapa pasien. Seperti kali ini, ia mendapat pasien hamil tua, tapi mengalami pendarahan otak. 선생님, 요통증이야 선생님. 너네 출혈량이 늘고 있어. Ia hanya bisa memasrahkan pada perawatnya agar bisa membujuk pasien tersebut. Walaupun kinerja perawat itu baik, pihak rumah sakit berencana mem-PHK dia dengan alasan perawat itu hamil. Padahal pihak rumah sakit ingin menghemat biaya. Bahkan Dr. C memanfaatkan sebuah kasus salah diagnosis agar bisa menyingkirkannya. Padahal itu tidak benar dan Yong-oh berhasil menyelamatkannya. 장문경 선생 실수도 병력 청취도. Mereka pun melanjutkan seperti operasi biasa dan semua berjalan lancar. Yong-oh ingin berbagi kebahagiaan hari itu dengan Jin-sung. Jin-sung sendiri sudah menyiapkan jawabannya, tapi Yong-oh berusaha mengelur waktu karena ia belum siap jika Jin-sung akan menolaknya nanti. Jin-sung tidak mau bertele-tele seperti Yong-oh. Ia langsung nyosor dan membuat jantung Yong-oh berdegup. 이게 제 대답이. 나도 아직. Yong-oh membeku seketika lantaran kaget. Ia sampai mengecek kondisi otaknya dengan mengesampingkan gengsinya pada Min-jae. Siapa tahu bagian yang merespon emosi pada otaknya sudah pulih dan dampaknya pada apa yang ia rasakan saat ini. Namun sayangnya tidak ada yang berubah. Semua masih sama dan semakin membuat Yong-oh bingung. 변하지 않았어. Ia dirundung ketakutan akan apa yang ia rasakan sendiri. Yong-oh juga tidak punya kepercayaan diri menghadapi Jin-sung karena belum bisa menemukan teka-teki dalam dirinya. Alhasil ia pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Jin-sung yang masih seumur jagung. 와이파이가 필요하신가? 우린 끝났어요. Jin-sung tidak menyerah. Yang ngotot ingin Yong-oh memberinya kesempatan karena Jin-sung ingin mencoba menghabiskan dan meluangkan waktu bersama Yong-oh. Tapi Yong-oh justru mengacuhkannya. Karena sudah terlanjur di rumah sakit, Jin-sung mampir ke ruang dokternya, Suk-jo, untuk cek kesehatan agar tugasnya jadi detektif lancar. Pertemuan itu adalah pertama kalinya setelah kekecewaan Jin-sung pada Suk-jo yang ternyata menyetujui penelitian rumah sakit. Bahkan saat ini Suk-jo lebih antusias lagi dengan penelitian itu. 어디 몸이 안 좋은 거야? 제 심장이 결격사유가 되면 안 되잖아. 검사 결과 나오면 연락. Di sisi lain, Yong-oh justru didatangi Min-jae yang ingin memulai hubungan mereka lagi. Tapi Yong-oh sudah terlanjur trauma dengannya. Kali ini Yong-oh dapat pasangan yang sangat bucin. Yong-oh berjanji akan menyelamatkan sang suami agar bisa melihat anak yang dalam kandungan istrinya. Di tengah masa perawatan, Yong-oh menyaksikan kebucinan mereka yang saling membutuhkan dan ingin selalu bersama. 제 옆에만 있게 해주시면 돼. Hal itu mengingatkannya pada Jin-sung. Tapi belum juga Yong-oh bernafas lega, pasien itu mengalami kritis. Yong-oh membutuhkan alat medis, tapi alat itu digunakan untuk pengobatan dengan menggunakan hasil penelitian untuk pertama kalinya. Yong-oh pun berebut dengan Suk-jo, tapi tetap Yong-oh yang menang.
Walaupun begitu, usahanya sia-sia, pasiennya tetap meninggal. Yong-oh terpukul dan teringat ucapan ayahnya selama ini yang menganggap putranya hanya monster yang berkedok jadi dokter. 의사가 돼서는 안 된다고. 내가 왜 너 같은 괴물한테. Di lain tempat, Dr. Lee kedatangan teman lamanya yang ingin mensponsori penelitian. Dr. Lee menolak karena temannya itu akan membuat obat hasil penelitian itu ladang bisnis. Tapi temannya justru mengancam akan membeberkan rahasia Dr. Lee yang membuat Yong-oh seperti sekarang. Itu adalah malpraktek. Dr. Lee langsung bereaksi. Ia menemui Min-jae yang pernah mengatakan menemukan berkas catatan medis milik Yong-oh saat kecil dahulu. Melihat reaksi Dr. Lee, Min-jae ingin memberitahu kebenarannya pada Yong-oh. Padahal kondisi Yong-oh saat ini lagi ngedown banget karena gagal menyelamatkan pasiennya. Beban yang ia tanggung semakin berat begitu mendengar cerita Min-jae yang menyimpulkan Yong-oh adalah hasil kegagalan Dr. Lee yang ingin disembunyikannya selama ini. Ia adalah korban malpraktek. 이건명 교수가 의료사고 피해자야. Yong-oh langsung mencari ayahnya dan menemukan di kamarnya. Yong-oh langsung menunjukkan kekecewaannya. Bagaimana tidak, Yong-oh selama ini menganggap ayahnya sebagai pahlawan yang sudah menyelamatkannya. Tapi ternyata itu semua hanya alibi agar kekurangan ayahnya tertutupi. Sedangkan Dr. Lee sendiri sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya bisa menyaksikan Yong-oh mengobrak-abrik hasil belajarnya selama ini. Padahal itu hanya kesalahpahaman. Karena sejak awal kondisi Yong-oh sudah seperti itu dan tidak ada ceritanya malpraktek. Hanya saja hasil CT scan milik Yong-oh dahulu yang tertukar. Dan teman Dr. Lee lah yang tahu. Tapi saat hendak memberitahukannya, Dr. Lee tampak baik-baik saja padahal masih meyakini operasinya gagal. 그 아이 보통 사람으로만 훌륭한 외과 의사가 됐다던. Hal itu membuat temannya marah. Bahkan dalam perseteruan tersebut, jadi kecelakaan hingga membuat teman Dr. Lee lumpuh sampai sekarang. Sedangkan Yong-oh yang masih tidak mengetahui itu kini memutuskan untuk tidak lagi menjadi bayang-bayang kekurangan ayahnya. Ia akan hidup dengan kondisinya tanpa memaksakan apapun. Hal itu juga membuatnya tidak ingin terlibat perasaan dengan siapapun. Saat Min-jae minta balikan, Yong-oh tidak ingin karena pasti nanti akan menyakitinya. Yong-oh juga mendatangi Jin-sung. Setelah perbuatannya mengacuhkan Jin-sung selama ini, Yong-oh kini justru meminta Jin-sung untuk meninggalkannya. Hal itu dilakukan semata-mata karena ia khawatir akan menjadikan Jin-sung korban perasaannya. Tapi bagi Jin-sung, larangan yang lebih terdengar seperti kekhawatiran itu memiliki makna jika Yong-oh mencintainya. Jin-sung langsung memeluknya dari belakang. Sikap Jin-sung membuat Yong-oh tidak berdaya lagi. Ia pun luluh dan keduanya mulai menjalin hubungan layaknya seorang kekasih. 난 당신을 혼자 둘 수가 없어. Penampilan Yong-oh juga berubah drastis seiring suasana hatinya. Namun belum juga mereka menikmati masa-masa manis bersama, hasil cek kesehatan Jin-sung sudah keluar. Walaupun jantungnya normal, tapi ada masalah pada paru-parunya. Yong-oh cemas bukan main, ia sampai standby menemani Jin-sung sepanjang waktu. Suk-jo sebagai dokter Jin-sung berniat menyelamatkan dengan menerapkan hasil penelitian regeneratif selama ini pada Jin-sung. Masalahnya itu adalah pengobatan pertama menggunakan obat tersebut. Jin-sung sempat ragu, tapi Suk-jo meyakinkan jika semua akan aman karena sejauh ini tidak ada masalah. 정말 안전하다고 생각하세요. 그 어느 때보다. Sedangkan Yong-oh yang mengetahui itu justru menentang. Ia mencari banyak informasi terkait hasil penelitian regeneratif tersebut dan hasilnya cukup mencemaskan. Banyak dari pasien yang jadi uji coba penelitian mengidap penyakit menular. Dan hal itu tidak diketahui Suk-jo. Baru saat Suk-jo mendengar dari Yong-oh, ia mulai meragukan kembali penelitian tersebut. 재생의료가 안전하다고 믿는 이상병변에 의한 그 오류가
Usut punya usut, itu semua adalah ulah Dr. C yang memanipulasi hasil penelitian karena hanya fokus pada keberhasilannya saja. Sukjo tercengang, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya kuasa. Hingga akhirnya Sukjo menyetujui usulan Yong-oh untuk menyelamatkan Jin-sung. 어떤 선택을 할 수 있지? 살아있는 사람의 폐. Itu adalah cangkok paru-paru, yaitu mencangkok paru-paru orang yang sehat agar memberikan kesempatan hidup untuk pasien lain. Sebuah jalan pintas yang dapat menyelamatkan Jin-sung tapi juga mengorbankan Yong-oh. Yong-oh sendiri sudah siap tanpa keraguan apapun untuk mengorbankan hidupnya demi Jin-sung. 시작할까요? Walaupun keputusan itu ditentang oleh ayahnya sekalipun karena operasi kali ini terbilang ilegal, Yong-oh juga berusaha menahan Dr. C menemukannya dengan mengerahkan dokter saraf lain. Dengan begitu, Jin-sung bebas dari ancaman objek penelitian. 순호 실정이 우리의 뜻을 방해하지 당신들이 시작한 일이니까. 수리 오형제 뭐 이런 거 아니에요. Singkat cerita, Sukjo berhasil melakukan operasi itu dan Jin-sung selamat karenanya. Yong-oh yang lebih dulu siuman berkesempatan bertemu dengan ayahnya. Dr. Lee mengkhawatirkan nasib Yong-oh yang nekat terlibat dalam operasi ilegal tersebut. Namun Yong-oh menolak kekhawatiran itu. 당신의 인정 같은 거, 윤리적, 도의적 책임까지는. Ia ingin Dr. Lee melepasnya karena Yong-oh sendiri ingin melepaskan ayah angkatnya tersebut. Karena setelah dipikir-pikir, korban utama adalah ayahnya yang jadi korban perasaan takut setelah kehilangan keluarganya dan berusaha menutupi kondisi Yong-oh sebagai pelarian. Yong-oh berusaha memahaminya dan menggenggam tangan sang ayah untuk menguatkan sebelum pergi. Di balik keberhasilan operasi itu ada konsekuensi yang harus ditanggung tentunya. Yong-oh dan Sukjo terancam dipecat karena melakukan operasi ilegal. Dan Jin-sung yang baru siuman langsung mendapat kabar itu dari Min-jae yang mengunjunginya. Min-jae penasaran dengan Jin-sung yang berhasil meluluhkan hati Yong-oh, tapi pertemuan itu justru membuat Jin-sung tahu semua pengorbanan Yong-oh akibat mulut Min-jae yang keceplosan. 이영호 선생님한테 무슨 일 있었어요? 이 선생 큰 위험이 올 수도 있어서. Sedangkan Yong-oh dan Sukjo tengah di sidang Dewan Kode Etik Rumah Sakit membahas pemecatan mereka. Namun Yong-oh ingin menanggungnya sendiri. Ia menunjukkan bukti Sukjo tidak sepenuhnya bersalah. Dari sana Sukjo berhasil bebas, tapi Sukjo tetap keberatan karena bagaimanapun itu yang harus mereka tanggung bersama. Tapi Yong-oh sengaja melakukannya agar Sukjo bisa membereskan penelitian regeneratif. 마지막도. 그럼 왜 그렇게 말한 거예요? Yong-oh mendatangi Jin-sung setelahnya. Ia bersyukur melihat kondisi Jin-sung yang kian membaik. Walaupun tidak bisa merasakan perasaan, setidaknya Yong-oh bisa memberi Jin-sung kehidupan setelah berbagi paru-paru. Di sisi lain, Dewan Kode Etik Rumah Sakit meninjau kembali kasus operasi ilegal itu dan memutuskan untuk memecat Yong-oh. 이용호 선생 해임안은 가결시키는 걸로. Namun Dr. Lee langsung menentangnya. Menurutnya semua yang terjadi pada Yong-oh karena perbuatannya di masa lalu dan Dr. Lee siap menanggung apapun hukumannya. Akibatnya karir Dr. Lee berakhir sampai di sana. 어떤 결과라도 다스려야 될지 모르겠습니다. 생체 폐이식에 대한 모든 책임. Sedangkan Sukjo berhasil membereskan penelitian regeneratif itu walaupun nyawanya sempat terancam. Dan Dr. C justru dibuang oleh kepala rumah sakit karena dianggap benalu yang berdampak buruk pada rumah sakit. 최 실장님은 입을 못 열기를. 자수하세요. Kini semua berjalan dengan normal, semua pihak berdamai dengan situasi masing-masing, serta Yong-oh dan Jin-sung berakhir bahagia dengan hubungan yang hanya berlandaskan logika. Tapi keduanya tetap terhubung berkat paru-paru mereka. 보통 사람보다 어디로 가고 있는지도 느껴져요? Quotes untuk drama ini, setiap orang punya kekurangan. Tapi kita tidak bisa menuntut orang lain untuk memahami kekurangan kita. Baik itu kelebihan dan kekurangan adalah tanggung jawab masing-masing untuk bersikap bijak atasnya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. See you in the next video. Bye!